Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Marilah di saat ini kita membaca bagian Alkitab dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 dalam perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah di saat ini kita merenungkan bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, menurut Alkitab, hati bukanlah semata-mata bagian dari tubuh manusia saja, tetapi lebih daripada itu, hati merupakan pusat dari perasaan manusia. Takut, marah, senang, sedih, semua terpancar dari dalam hati. Karena itu, hati melambangkan pusat kerohanian dan moral seseorang. Dari hatilah terpancar sanubari kehidupan. Karena itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, apa hubungannya hati dan hukum? Hati, ia bertugas untuk melahirkan keadilan. Dan hukum, ia bertugas untuk mencari keadilan. Tapi adil bagi hati belumlah tentu adil bagi hukum. Karena itu kita melihat seorang hakim, ia memutuskan perkara bukan berdasarkan belas kasihan, tetapi berdasarkan keadilan yang ada. Beda dengan Allah sendiri. Ia membuat hukum, peraturan 10 hukumnya berdasarkan belas kasih kepada saudara dan kepada saya. Orang yang tertindas, orang yang disepelekan, orang yang tidak dianggap, jauh dari lubuk hati mereka, sangat merindukan apa yang namanya keadilan. Karena itu saudara-saudara, kalau kita bertanya mengapa Allah ia memberikan 10 hukumnya setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
Itu karena ia sangat mengetahui apa yang tersimpan dari lubuk hati bangsa Israel. Mereka haus dan lapar akan yang namanya keadilan. Itulah mengapa saudara-saudara 430 tahun lamanya mereka ditindas, diperlakukan tidak adil. Hak manusia mereka dirampas, hak asasi mereka dirampas. Dan saudara-saudara, kita tahu bersama mengapa Allah memberikan 10 hukumnya bukan pada masa Abraham, Ishak dan Yakub, tapi pada masa bangsa Israel keluar dari Mesir. 3 bulan setelah mereka keluar dari Mesir, Allah menyatakan 10 hukumnya. Ketika mereka berteriak, mereka minta tolong, mereka berkata, "Di manakah Allah? Mengapa Allah tidak juga menolong? Mengapa Allah lupa akan janji terhadap Abraham, Ishak dan Yakub untuk menyertai?" Karena rintihan dari bangsa itu, Allah kemudian tergerak hatinya. Ia memanggil Musa dari gemerlapnya istana Firaun dan mengutusnya mengeluarkan bangsa itu dari tanah Mesir. Ketika 3 bulan perjalanan, mereka mendapatkan 10 hukum Tuhan. Dan 10 hukum Tuhan diberikan di Gunung Sinai. 10 hukum Tuhan merupakan undang-undang dasar kasih karunia Allah sendiri. Allah ingin mendirikan kerajaannya. Kerajaannya harus ia mulai dari awal. Kerajaannya harus ia mulai dari nol. Karena itu kalau kita perhatikan, kata pertama dari 10 hukum Tuhan adalah "Akulah Tuhan Allahmu", mengungkapkan bahwa Tuhan Allah adalah Raja dan Tuhan atas Israel. Mengungkapkan kalimat ini suatu kedaulatan dan otoritas Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang lain bisa membuat hukum dan peraturan untuk mengekang, untuk menghancurkan, dan untuk kemudian mencerai-beraikan orang lain. Tetapi beda dengan 10 hukum Tuhan. Yang membuat hukum itu bukan manusia berdosa seperti kita, tetapi yang membuat adalah Dia Tuhan Allah. Sehingga kita tahu 10 hukum ini muatannya adalah kasih yang boleh disimpulkan Yesus di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kasih kepada Allah terdapat dalam hukumnya yang pertama sampai keempat. Dan di situ diungkapkan bagaimana hukum pertama mengajak kehidupan kita agar supaya menjalin kasih dengan Tuhan Allah dan bukan dengan ilah-ilah lain. Hukum yang kedua mengajarkan kita agar kita tidak membuat patung menyerupai Allah. Hukum ketiga mengajar kita untuk tidak menyebut namanya dengan sembarangan karena ia adalah kudus adanya. Dan hukum keempat mengajak kita bahwa kemakmuran bukanlah hal yang terpenting di dunia ini, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mau terus beribadah dan datang kepada Tuhan. Keempat hukum ini adalah fondasi yang kalau sudah kita tegakkan dalam hati kita, dalam hidup kita, mendarah daging dalam hati kita, berakar dalam hidup kita, kita mampu menjalankan hukum yang kelima sampai hukumnya yang ke-10. Apa itu saudara-saudara? Kita telah tahu bersama. Hukum yang kelima sampai ke-10 mengajak kita supaya menghormati orang tua. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini milik orang lain. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan iri dalam keberhasilan orang lain, apalagi saudara, teman, dan kerabat kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata bahwa orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, orang yang hanya mementingkan kehendaknya sendiri, ia telah mati selagi ia hidup. Itu terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 6. Dan Roma pasal 6 ayat 23 berkata,
upah dosa ialah maut. Artinya saudara-saudara, bagaimana firman Tuhan mengajak kita untuk membersihkan kehidupan kita supaya terhindar dari yang namanya hawa nafsu. Karena itu segala perkataan yang keluar dari mulut kita, biarlah suci, bersih, dan sopan adanya. Sebab mengkritik, menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, mencaci dan sebagainya, itu merupakan kata yang sia-sia belaka. Alkitab mencatat saudara-saudara, perjalanan kehidupan manusia di zaman perjanjian lama bisa dimusnahkan oleh Allah karena pikiran, angan-angan dan kejahatan yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Dan itu memungkinkan bahwa dosa, kecemaran, hawa nafsu yang merajalela di saat ini, itu juga yang mendukakan hati Allah. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah mencatat bagaimana orang yang berusaha untuk mencari kesenangan tapi di luar Allah. Contohnya adalah bangsa Israel sendiri. Mereka ingin melakukan banyak hal tetapi melanggar 10 hukum Tuhan. Tuhan telah memberikannya, tapi mereka tidak simpan dalam hati, hanya di dalam pikirannya. Akibatnya peperangan terjadi di mana-mana. Mereka jatuh ke dalam bangsa asing. Mereka dibuang di Babel dan permusuhan ada di mana-mana. Itulah mengapa kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang yang dapat mencapai segala sesuatu tapi di luar Allah, itu hanya dapat membawa permusuhan dan perpecahan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita ingat cerita indah dari Salomo, ketika ia diberikan kesempatan oleh Tuhan sendiri, Salomo, apa yang engkau hendak minta? Tuhan, aku meminta hikmat. Salomo tidak meminta umur panjang. Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta nyawa musuhnya. Tapi ia minta hikmat. Dan Tuhan memberikannya. Tuhan beri hikmat kepada Salomo. Bukan dalam pikirannya, tetapi dalam hatinya. Supaya apa? Supaya Salomo menjadi orang yang bukan merasa pintar, tetapi pintar merasa. Saudara-saudara, banyak sekarang orang yang merasa pintar, tapi tidak pintar merasa, tidak peka dengan lingkungan sekitar. Kita hidup di negara hukum, aturannya banyak, hukumnya sangat banyak. Tapi semakin banyak hukum, justru semakin banyak pelanggaran. Karena itu ada istilah yang mengungkapkan hukum dibuat untuk dilanggar. Saudara-saudara, oleh karena itu mari tempatkan firman Tuhan bukan dalam pikiran kita, tetapi di dalam hati kita. Sebab firman Tuhan dapat menjawab kebutuhan sanubari hati saudara-saudara. Manusia, ia membutuhkan penghiburan dalam duka cita, membutuhkan terang dalam gelap, membutuhkan damai di tengah-tengah kekacauan, membutuhkan istirahat pada waktu lelah, dan membutuhkan kesembuhan pada waktu sakit. Semua itu dapat diberikan Tuhan kepada kita di dalam firman-Nya. Karena itu firman Tuhan kita simpan sekali lagi di dalam hati kita. Firman yang kalau di saat ini kita tuangkan hanya dalam selembar kertas saja, 10 firman itu, tetapi pengaruhnya luar biasa. Di seluruh dunia ini, ke-10 firman Tuhan membawa pengaruh yang begitu besar karena muatannya adalah muatan kasih. Karena itu tugas gereja, mewariskan firman Tuhan kepada generasi ke generasi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menunjukkan manusia akan lukanya dan memberikan kasih sebagai obat penawar. Firman Tuhan menunjukkan manusia akan belenggunya dan memberikan palu untuk melepaskan belenggu itu. Firman Tuhan menunjukkan manusia akan ketelanjangannya dan memberikan manusia pakaian kesucian. Dan firman Tuhan menunjukkan manusia akan dosa-dosanya dan memberikan manusia
keselamatan, yaitu Juru Selamat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah berita yang harus kita wartakan, yang harus kita sampaikan kepada siapa saja, terlebih kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang berduka cita, kepada mereka yang harus dihibur. Sampaikanlah bahwa firman Tuhan pedoman kehidupan. Amin.